Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Sherly Anggraini Listianingrum, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Moyudan Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual Modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, kelima inovatif. Jika saya lulus sebagai calon guru penggerak setelah 3 tahun, maka saya akan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal-hal yang akan saya berikan untuk sekolah demi keselamatan dan kebahagiaan peserta didik bisa saya gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai guru penggerak di mana berpihak kepada murid. Pada nilai ini, saya sebagai guru penggerak akan memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk mengembangkan kreativitas mereka, seperti pengembangan bakat minat di bidang penelitian, kesenian, olahraga, dan kewirausahaan. Pada bidang penelitian akan saya rancang melalui ekstrakurikuler dengan memberi pengajar yang sesuai bidang dan keahliannya. Hal ini saya bisa kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta sehingga anak-anak lebih antusias karena yang mengajar adalah mahasiswa ahli di bidang penelitian dan bisa izin menggunakan laboratorium universitas. Memberikan dana untuk penelitian supaya anak-anak semangat dalam penelitian dan berusaha memberikan fasilitas makan dan transportasi supaya anak-anak merasa diperhatikan. Karena pada pengalaman yang telah saya lalui bahwa anak-anak itu semangat apabila Bapak Ibu guru yang mendampingi itu bisa totalitas. Dalam hal ini tentu saya akan bekerja sama dengan guru, karyawan, komite, orang tua, dan pihak UNY dalam mewujudkan ide saya ini. Karena prinsip saya, jika anak itu berkembang, insya Allah para pemangku jabatan akan mendukung dan mensupport secara totalitas. Komunikasi adalah hal yang paling luar biasa untuk dilakukan serta keterbukaan masalah anggaran yang akuntabel. Kegiatan ini akan saya koordinasikan bekerja sama dengan kesiswaan sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Sehingga misal ada lomba karya ilmiah remaja atau sekarang dengan istilah opsi dari Puspernas, sekolah saya siap dan percaya diri untuk mengikutinya. Kemudian dalam bidang kesenian, saya akan mendongkrak potensi anak-anak yang memiliki bakat dalam bidang seni. Dengan pendekatan yang secara berkesinambungan, maka saya bisa melihat potensi anak-anak dalam bidang seni. Memberi wadah untuk berkarya anak-anak adalah impian saya. Saya akan bekerja sama dengan UNY dalam peningkatan SDM anak-anak saya. Mengapa saya memilih UNY? Karena UNY adalah kampus pendidikan yang akan sinkron dengan kebutuhan anak-anak sesuai usia. Banyak program-program dari UNY yang melibatkan anak-anak terutama pada bagian kesenian, baik seni rupa, seni musik, seni tari. Akan saya rencanakan kegiatan yang secara konsisten dalam pengembangan bakat-bakat anak didik saya. Kegiatan yang dirancang sedemikian rupa dengan konsisten dan tanggung jawab membuat saya yakin bahwa akan membuat anak-anak didik saya semangat dan antusias dalam berkreasi. Jika anak-anak sudah bahagia, dengan mudah program sekolah pun akan lancar. Anak-anak bisa menampilkan karya mereka berupa tarian klasik, lukisan, poster, paduan suara, menyanyi saat ada pameran karya P5, dan kegiatan O2SN yang dilaksanakan Puspernas.
Namun tetap, semua akan saya kondisikan dengan stakeholder supaya semua bisa berjalan baik dari segi waktu dan pendanaan. Namun saya sangat yakin jika orang tua dilibatkan demi kemajuan anak-anaknya, maka akan totalitas dalam membantu pendanaan. Kemudian bidang olahraga. Saya akan mensupport bakat anak yang menyukai cabang olahraga tertentu dengan mendatangkan pelatih-pelatih sesuai bidangnya dan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan maksimal. Contohnya, karena anak-anak saya itu suka futsal dan sekolah belum memiliki lapangan futsal, maka saya akan memfasilitasi anak-anak tersebut untuk menyewa lapangan futsal demi tercapainya kebahagiaan hati anak-anak. Karena tujuan kita adalah keselamatan dan kebahagiaan anak-anak didik kita. Saya akan bekerja sama dengan pemilik lapangan futsal yang dekat dengan sekolah supaya bisa memberi keringanan dalam hal persewaan tempat futsal. Saya yakin, seyakin-yakinnya, pasti niat baik akan selalu dipermudah. Ini berlaku untuk kegiatan olahraga yang lainnya. Akan saya upayakan supaya bakat anak-anak didik saya bisa tersalurkan. Saya tidak ingin anak-anak saya memiliki kesan kurang bahagia di sekolah. Saya ingin anak-anak memiliki kenangan yang indah dan bahagia waktu di sekolah. Bidang kewirausahaan, saya berencana membuat koperasi sekolah. Di sini saya kerucutkan koperasi siswa, karena selama ini sekolah saya belum memiliki koperasi siswa. Rencana saya akan mengajukan program di mana ada modal untuk OSIS dalam membuka koperasi siswa. Koperasi siswa ini akan dikelola oleh anak-anak OSIS. Nah, keuntungannya bisa dimasukkan untuk kas OSIS, sehingga jika OSIS ada kegiatan seperti ulang tahun sekolah, bisa menambah untuk pendanaan dan untuk kegiatan lainnya juga. Dengan adanya koperasi ini bisa membantu anak-anak jika membutuhkan peralatan sekolah yang habis secara mendadak saat pelajaran, seperti alat tulis, kemudian topi, dasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan peralatan sekolah yang harganya masih terjangkau. Anak-anak dalam pelaksanaannya akan mendapat pendampingan dari Bapak Ibu guru supaya bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir. Semua ini akan terwujud dan terrealisasikan dengan maksimal dengan kerjasama dan saling memiliki antar warga sekolah. Koordinasi dengan komite dan orang tua anak-anak diharapkan anak-anak akan tumbuh jiwa pengusaha dengan adanya kegiatan ini. Nah, berikut kegiatan opsi anak-anak didik saya di Kabupaten Sleman, di mana kami menampilkan 3 bidang, yaitu bidang IPA, bidang IPTEK, dan bidang IPS. Kemudian kewirausahaan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dari Dinas Pendidikan, kesenian saat kelulusan peserta didik kelas 9. Dan saat opsi, sekolah kami mendapatkan juara 2. Nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Nah, sebagai guru penggerak, kita dilahirkan memang untuk berbeda dengan yang lainnya. Namun, perbedaan yang kita miliki tentunya diharapkan akan menjadi hal indah untuk memajukan dunia pendidikan yang luar biasa. Maka, sikap mandiri adalah hal yang wajib ada untuk guru penggerak. Dimulai dari diri sendiri dengan kepercayaan yang kuat bahwa kita itu hadir untuk perubahan pendidikan. Maka apapun yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Contoh sederhana, ketika kita akan ada pendaftaran peningkatan mutu SDM, nah sebagai guru penggerak kita itu tidak harus menunggu orang lain itu untuk mendaftar dulu. Namun dengan kepercayaan diri kita harus siap mengikuti karena di dalam diri kita itu sudah tertanam bahwa kalau kita mengikuti kegiatan ini akan memiliki manfaat dan menambah ilmu untuk anak-anak kita.
kemarin saat BIMTEK di BPKP DIY, saya tergerak untuk mendaftarkan BIMTEK tersebut. Kemudian saya juga mengikuti BIMTEK Literasi Numerasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Ini saat kegiatan di BPKB dan saya menjadi narasumber untuk anak didik saya. Kemudian yang ketiga yaitu reflektif. Nah, di sini reflektif, jadi bagi seorang guru penggerak adalah nilai yang sangat luar biasa. Sebagai guru penggerak, kita harus benar-benar selalu melakukan refleksi diri. Saya sebagai guru penggerak, sebelum ke sekolah itu akan selalu menulis target apa yang akan saya capai untuk hari ini dalam memajukan pendidikan. Kemudian malamnya akan selalu merefleksikan diri, apakah kegiatan yang saya lakukan seharian tadi sesuai target, kurang, atau malah gagal. Dengan refleksi diri, maka saya akan tahu batas-batas dan kemampuan saya dalam menjalankan sebuah target. Jika berhasil, maka saya akan lebih semangat dan meningkatkan kualitas saya. Jika memang belum berhasil, maka saya akan berusaha berbenah diri terlebih dahulu. Tidak lupa saya akan selalu minta tolong teman terdekat saya untuk memberi saya nasihat, masukan tentang apa yang saya lakukan. Saya pun dengan senang hati akan menerima masukan, nasihat, karena semua ini akan saya gunakan untuk berbenah dan akan membuat saya menjadi guru yang lebih baik untuk anak-anak saya. Saya akan selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak didik saya untuk memberikan masukan atas apa yang saya sampaikan kepada mereka, supaya saya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini ketika saya merefleksikan diri, terkadang saya tuh refleksi diri itu menyatu dengan alam. Jadi berdamai dengan diri sendiri, menyatu dengan alam, merupakan refleksi yang sangat luar biasa. Selalu saya lakukan ketika saya memiliki keinginan yang besar, target yang besar, dan impian yang besar. Kemudian yang keempat, nilai guru penggerak kolaboratif. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu berusaha melakukan kolaboratif dengan rekan-rekan guru lain, saling mengisi kekurangan demi mencapai kesempurnaan yang hakiki. Saya akan melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Mapel IPS dan TIK untuk menunjang lomba opsi yang dilaksanakan oleh Puspernas. Kolaborasi ini sangat penting untuk bersama-sama mendampingi anak-anak didik dalam melakukan penelitian di mana saling memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya. Karena opsi sendiri ini ada 3 bidang, yaitu IPAL, IPSKB, IPTR. Dengan kolaborasi yang harmonis antara guru IPA, IPS, dan TIK, saya berharap bisa membersamai kesuksesan anak-anak dalam lomba opsi, baik kabupaten maupun tingkat nasional. Kolaboratif yang saya lakukan bisa saya lakukan saat MGMP IPA, kemudian dengan teman rekan guru di sekolah. Kemudian yang kelima adalah inovatif. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu berusaha melakukan inovasi terhadap diri saya untuk kemajuan pendidikan anak-anak yang bahagia dan selamat. Dengan adanya inovasi, maka saya berharap anak-anak akan lebih semangat dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Inovasi yang saya lakukan adalah memberikan AR, Augmented Reality, untuk pembelajaran saya, yaitu IPA. Dengan adanya inovasi AR, anak-anak sangat antusias dalam belajar. Selain AR, saya juga mengajak anak-anak untuk melakukan praktikum IPA melalui virtual laboratorium, sehingga anak-anak bisa melakukan praktikum IPA di mana saja tanpa harus ke laboratorium IPA. Ini adalah inovasi AR dari saya. Kemarin sudah saya berikan ke anak didik saya. Ke depan saya akan membuat AR dengan materi-materi yang sangat menarik supaya anak didik saya lebih antusias dalam belajar.
Penutup, demikian pemaparan saya. Jika sudah menjadi guru penggerak, akan saya implementasikan nilai-nilai guru penggerak untuk tujuan pendidikan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak akan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.